Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri. Dan kita juga mau bahas mengenai DXY. Ya, memang kalau kita perhatikan ya untuk hari ini DXY sempat mengalami kenaikan yang cukup signifikan ya, gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lagi ya untuk gold ya kemarin itu dia penurunan juga cukup signifikan dari level tertinggi yaitu 2200 ya 8 ya atau 2220-an ya, di sini tertingginya dia nih. Oke, kemudian dia turun sampai ke 2166 gitu teman-teman. Nah, kalau sekarang ini kalau kita perhatikan memang ya penurunan untuk gold ini masih ada potensi kelanjutan. Dan targetnya itu kalau kita mau pantau, kita bisa pantau di sini nih ya. Ini ada POC level ya. POC level itu berada kurang lebih di level harga 158 ya untuk si gold ini sendiri. Ini untuk POC levelnya. Kemudian kalau kita lihat juga ya untuk saat ini volume sellernya pun masih cukup besar. Ini di 1 jam ya. Ini kita pakai time frame 1 jam. Dan memang terlihat bahwa seller volume ini cukup besar ketimbang 2 jam atau 1 jam yang ada di candle hijau ini gitu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita lihat juga ya untuk si gold ini sendiri dia itu berada di bawah POC level ya. Ini POC level ya, POC-nya itu untuk POC-nya ada di 190 ya untuk POC levelnya. Sorry, untuk pivot ya. Untuk pivot di 190. Terus ini CPR ya. CPR levelnya itu ada di 185 ya. 185 di sini untuk CPR, kemudian ini untuk height CPR-nya dia gitu. Nah, ini untuk CPR range-nya dari 185 ke sampai 194 gitu teman-teman. Nah, ini sebenarnya kalau kita perhatikan ya untuk selling point, ya selling point itu masih kurang lebih di 182 188. Ya, kemudian kalau untuk buy point, saya sebenarnya kalau untuk buy point itu menargetkan kurang lebih ya di level harga ini. Ya di POC-nya dia gitu teman-teman. POC-nya itu ini untuk buy point ya. Itu di 157 158 gitu. Berarti kurang lebih kalau kita mau ambil itu di sini. Ya kita menurunnya. Nah, di sini. Ini untuk buy point pertama itu di 158 sampai 154-an ya. Ini kalau kita lihat juga misalkan harga bisa balik ke sini ya, dia ada potensi untuk retest kembali ke trend line. Ya, ini trend line-nya dia nih yang di breakout kan, baru ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali gitu teman-teman. Ya, gitu. Kalau kita lihat paling kenaikan pertama ya paling dekat itu dia nanti masuk ke 170 dulu ya. 170 sampai 168 karena kita pasti ngambil dari zona yang sebelah sini. Nah, kalau kayak semalam ya untuk hari ini pun ya saat ini nih harga saat ini dan semalam nih dia mengambil zona si 169 sampai 170-an gitu teman-teman. Oke, jadi ini potensi kenaikan dia. Jadi untuk buy zone ini buy zone 1 sebenarnya ini buy zone juga cuma memang agak riskan ya. Kalau kita nge-buy di sini itu. Ini buy zone kedua, nah buy zone ketiga di mana? Buy zone ketiga di sini gitu, 144 gitu teman-teman. Selling point yang untuk saat ini selling point mungkin kalau kita ngikutin dari CPR yaitu ada di 185 ya. Ini kemudian di 190 nih range-nya ya. Dan sampai 190 sampai pivot level. Lalu ada lagi di 196 gitu teman-teman. 196 itu berarti ada di area breakout-nya dia di sini 196 ya, 196 sampai 199 gitu teman-teman. Nah, itu untuk selling point hari ini gitu. Ini kalau kita lihat dari high time frame media atau 1 jam media. Nah, untuk malam ini itu ada dari Fed lagi ya. Ya, ini ada Om Powell mau speech malam hari ini ya di hari Jumat. Ini di jam 8 malam, jadi ya harus agak waspada ya. Soalnya Fed ini kalau kita lihat juga dia mau menyampaikan bahwa ya sebenarnya perkembangan dari si ekonomi ini tuh bagus gitu teman-teman. Ya hanya saja dia masih perlu ya langkah ya untuk menurunkan atau menekan si inflasi ini gitu teman-teman. Ya sebenarnya itu yang ingin disampaikan kurang lebih gitu teman-teman. Ya, cuma kalau kita lihat memang Fed ini kemungkinan akan mengambil langkah yang hawkish ya, yang nantinya mungkin akan berdampak juga ke DXY ya. Kalau kita lihat DXY itu kan saat ini sedang berada di level yang cukup tinggi ya, di 104,2 gitu teman-teman. Dan memang kalau misalkan Fed ini melanjutkan langkah atau mengambil ya langkah si hawkishnya itu sendiri ya, itu akan memberikan bahasanya itu kayak
hal yang positif gitu, hal yang positif untuk si DXY yang nanti bisa menekan si harga gold ini untuk melanjutkan penurunan lebih dalam lagi gitu teman-teman untuk hari ini. Ya, tapi let's see aja nanti bagaimana ya, soalnya ini juga hari Jumat, jadi stay safe trade untuk kalian semua ya. Kalau saya sih untuk saat ini ya masih coba ambil selling point dulu ya. Mungkin kalau kita mulai di 15 menit kita bisa coba search ya, selling point itu kurang lebih di sini 176 ya kan. 176 nanti targetnya ya sampai kurang lebih ke 170-an ya, atau di sini nih di 157-an gitu teman-teman. Nanti kalau dia bisa break dari ini kan current height-nya, kalau kita lihat di intraday ini kan current height-nya nih. Nah ini kalau dia bisa break dari sini dari satu berapa nih? Kalau kita lihat nih 177 ya. Di atas 177 baru kita cari buy point untuk target di 184 sampai 185 dan tertinggi di 190-an gitu teman-teman. Ya untuk hari ini. Soalnya kalau kita lihat juga sebenarnya overall ya untuk si gold ini masih dalam keadaan yang bullish dan memang masih dalam posisi yang cukup disukai oleh buyer ya, hanya saja dia baru saja reject ya dari posisi high-nya dia yang ada di sini gitu teman-teman. Makanya gold ini tuh bisa dikatakan masih ada potensi untuk melakukan koreksi turunan ya, dan targetnya itu ada di area POC-nya ini, point of control itu di 158 gitu teman-teman. Oke, jadi let's see nanti bagaimana. Jika memang Fed masih mengambil langkah hawkish untuk malam ini, maka DXY masih akan potensi lanjut naik atau terbang kembali ya ke level harga kurang lebih nanti ke 104.4 yang ada di sini nih ya, 104.4 dan tertinggi bisa ke 104.74 kembali untuk hari Jumat ini kan teman-teman. Oke, yang penting kalau kita perhatikan DXY harus berada di atas 104 ini gitu, di atas area height yang kemarin gitu ya. Ini area height yang kemarin, artinya DXY secara posisi juga masih mendukung untuk melanjutkan kenaikannya ke atas lagi gitu. Ya let's see aja nanti bagaimana. Ya itu yang ingin saya sampaikan. Kalau misalkan DXY masih belum sesuai dengan harapan kita ya, lalu dia turun, maka ini bisa jadi potensi yang cukup bagus juga untuk kita ngebuy ya si gold ini dengan target kemungkinan ke area 190 kembali gitu teman-teman. Oke. Jadi mungkin sekian dulu dari saya. Terima kasih bagi yang sudah nonton ya, dan sampai jumpa pada video berikutnya.